Umar ini kan orang besar ya, sahabat senior, dan sudah dijamin masuk surga. Itu aja masih diperintah oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau Umar mau berdoa sendiri bisa gitu kan, dan insya Allah mustajab, terkabul. Karena apa? Beliau ini Amirul Mukminin, orang soleh juga, seorang sahabat senior, dan dijamin masuk surga juga gitu kan. Masa berdoa nggak dikabulkan? Dikabulkan juga. Tapi kan beliau nggak sombong gitu kan. Beliau malah perintah Nabi untuk minta doa ke Uwais Al-Qarni yang notabene generasi di bawahnya tabiin gitu kan, bukan sahabat. Itu sekelas Umar ya Lor ya. Apalagi kita, apalagi saya gitu kan, apalagi orang-orang zaman sekarang, zaman akhir gitu kan, kok malah sombong berdoa sendiri pada Allah. Ya silahkan, it's okay, tapi jangan melarang, jangan mencela orang yang minta doa kepada orang soleh, kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib dan sebagainya. Silahkan, tidak masalah, itu adalah fasilitas dari Islam. Islam membolehkan, bahkan memfasilitasi gitu kan. Kalau mau titip doa atau bahasa Islamnya itu tawasul, silahkan. Tawasul bil ahya, pada orang-orang masih hidup, ada orang soleh, itu sangat dibolehkan dan sangat direkomendasikan. Karena kita, saya, orang-orang zaman akhir ini kan belum tentu doanya dikabulkan, karena kita ini banyak dosa gitu kan. Belum orang soleh gitulah. Kelasnya masih kelas teri gitu loh. Kita harus meminta doa pada orang yang kelas kakap, orang-orang soleh. Kalau dulu zaman Nabi, terus ada sahabat tabiin, ada waliullah gitu kan. Ada orang-orang soleh, kiai, ustadz yang sudah memang ya terkenal, inilah terkenal solehnya. Silahkan minta doa pada mereka. Sangat direkomendasikan. Jangan kita sombong. Alah, saya mau berdoa sendirilah kepada Allah. Toh Allah tuh sangat dekat gitu kan. Iya tidak masalah, tapi lebih apa ya? Lebih bijaksananya kita sebagai orang yang masih banyak dosa, banyak khilaf, banyak maksiat, itu lebih baik kita minta doa kepada orang yang lebih solih dari kita, sehingga doa kita cepat terkabul, mustajab gitu kan, daripada kita sendiri yang memang belum tentu terkabul gitu kan, karena banyaknya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 117 kalau kalian punya bukunya. Judulnya adalah Titip Doa. Kalau sudah masuk akhir bulan Dzulqa'dah seperti sekarang ini penulis dulu ya, sudah mulai banyak kloter-kloter jamaah Indonesia yang sudah berangkat menuju Tanah Suci untuk ibadah haji. Dan biasanya para jemaah sering sekali membawa titipan dari keluarga atau kerabatnya di tanah air, yaitu titipan doa. Orang Indonesia, atau lebih tepatnya beberapa kalangan di pinggiran kota atau daerah, sering sekali titip-titipan doa dengan saudaranya yang mau berangkat haji. Nitip doa maksudnya itu meminta didoakan oleh saudaranya yang berhaji ke tanah haram sana. Karena bagaimanapun keutamaan berdoa di tanah haram sangat besar dan termasuk dalam tempat-tempat istijabah. Bang, aneh titip doa ya nanti kalau depan Ka'bah, jangan lupa doain aneh ya biar makin bla bla bla. Nanti di Raudhah aneh titip doa ya. Doain aneh ame bini aneh biar bisa nyusul kayak ente pergi haji ya. Begitu kiranya redaksi kalimat yang sering kita dengar. Bahkan sering saking banyaknya permintaan titipan doa, ada jemaah yang membuat list titip doa di buku diari mereka yang nantinya mereka bawa ke Tanah Suci. Niatnya biar tidak kelupaan untuk mendoakan saudaranya, karena bagaimanapun titipan doa juga amanah. Sebenarnya bukan hanya dalam hal keberangkatan haji, praktik titipan-titipan doa ini juga sering dilakukan di luar itu, bahkan hampir setiap hari. Orang Indonesia banyak yang melakukannya. Tidak jarang kita temukan orang yang bertemu dengan kawan atau siapapun yang mengatakan, "Mas, Mbak, doain aku ya, aku sebentar lagi mau bla bla bla." Apalagi kalau bertemu dengan ustadz atau kiai, pasti minta lebih banyak lagi titipan doa.
Pak Yai, mohon doanya biar saya bisa bla bla bla. Pak Ustadz, jangan lupa kalau sholat malam doakan kami juga biar bla bla bla. Itu semua sejatinya adalah praktik titip doa. Karena kita menitipkan doa kita agar didoakan juga oleh orang lain. Terlebih jika ia orang soleh dalam selipan doa-doa mereka. Berharap dengan banyaknya orang yang berdoa untuk kita, keinginan dan cita-cita semakin dekat. Karena banyak yang meminta. Dan praktik ini sangat baik sekali. Doa kok dititip gitu. Sayangnya belakangan ini atau entah sejak kapan ada beberapa kalangan yang malah mencibir praktik yang sudah sejak lama dilakukan oleh masa kebanyakan orang Indonesia. Bahkan ini dipraktikkan oleh semua kaum muslim, semua muslim sejagat raya sejak zaman kenabian. Mereka beralasan bahwa praktik titip doa itu tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui ayat Al-Qur'annya, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Al-Baqarah ayat 186. Mereka menganggap dengan ayat ini bahwa seseorang tidak perlu lagi meminta orang untuk mendoakan atau titip-titipan doa. Karena Allah itu dekat dengan hambanya. Dan karena dekat, ya tidak perlu lagi meminta orang lain. Langsung saja kepada yang dekat, yaitu Allah. Memang sejatinya begitu. Tapi bukan berarti praktik titip doa itu disalahkan dan tidak dibenarkan. Meminta orang untuk mendoakan bukan berarti tidak meyakini bahwa Allah itu dekat. Bukan begitu mikirnya. Akan tetapi memang syariah ini membolehkan praktek titip doa. Syariah ini memberikan kita keistimewaan bahwa ada beberapa tempat dan beberapa waktu yang sering disebut dengan mahallu istijabat ad-doa, tempat-tempat atau keadaan yang dimana doa akan dikabulkan. Seperti waktu sepertiga malam, ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat. Kalau tempat ada seperti raudhahnya Masjid Nabawi, Hijr Ismail di Makkah dan sebagainya. Apakah jika orang mengejar waktu dan tempat-tempat tersebut untuk berdoa dikatakan bahwa ia tidak meyakini kalau Allah itu dekat sehingga ia harus mencari-cari waktu dan tempat khusus? Kan tidak begitu juga logikanya. Memang syariah menyediakan itu untuk kita bisa manfaatkan. Dalam syariah, praktek ini disebut dengan istilah at-tawassul bil ahya, bertawasul dengan orang yang masih hidup, yaitu meminta didoakan oleh orang, terlebih jika itu orang soleh untuk hajat yang sedang diinginkan kepada Allah. Memintanya kepada Allah, tapi melalui lisan doanya orang soleh tersebut. Orang Indonesia saja yang menamakannya dengan titip doa. Dan praktek ini sudah dilakukan sejak zaman sahabat ketika Nabi masih hidup. Tidak ada satupun ulama yang berpendapat bahwa at-tawassul bil ahya itu dilarang. Ulama sejagat raya ini telah bersepakat kebolehannya. Dan bagi yang dititipi doa, ini sebuah amal buat dia sebagai tambahan kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika kita meminta ampun untuk saudara muslim kita, kita mendapat satu kebaikan dari jumlah muslim yang didoakan. Bayangkan kalau yang kita doakan itu muslim sejagat, berapa kebaikan yang kita peroleh. Nabi mengajarkan titip doa. Sadar atau tidak sadar, ternyata Nabi sejak dulu telah mengajarkan kita praktek titip doa ini. Banyak dari kalangan sahabat yang meminta didoakan oleh Nabi, dan sama sekali Nabi tidak mengatakan kepada mereka, berdoa sendiri saja, Allah itu dekat. Tidak pernah ada riwayat seperti itu. Akan tetapi, Nabi mengiyakan dan mendoakan mereka semua. Apa itu bukan praktek titip doa namanya? Itu sama saja Nabi dititipkan doa oleh para sahabat. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, juz 5 halaman 569, melalui sahabat Utsman bin Hunayf, Nabi pernah didatangi oleh seorang yang buta. Beliau meminta kepada Nabi untuk didoakan agar butanya itu diangkat oleh Allah dan dia bisa melihat kembali lagi. Apakah Nabi menolak? Sama sekali tidak. Kalau memang tidak boleh, pastilah Nabi menolak. Ada lagi
dari riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahihnya diceritakan bahwa Nabi sedang khutbah Jumat. Kemudian ada seorang yang masuk masjid dan langsung berdiri meminta kepada Nabi mendoakan keadaan kampungnya yang sedang paceklik. Ya Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul fad'allahu yughithuna. Farafa'a Rasulullah yadaihi thumma qala Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Wahai Nabi, harta kami hancur, jalan-jalan rezeki telah terputus, berdoalah kepada Allah untuk menolong kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami. Seketika langit mulai mendung dan menurunkan hujan lebat sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya selama sepekan, terus-menerus tidak berhenti. Atau juga ada riwayat Muslim hadis nomor 2542 yang masyhur sekali di telinga kita, yaitu cerita tentang khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Di mana ketika itu Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk meminta kepada Uwais agar didoakan dan dimintakan ampun kepada Allah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi ahli Yaman lahu walidah huwa biha barrun law aqsama 'ala Allahi la abarrahu fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, akan datang nanti Uwais bin Amir bersama rombongan dari Yaman. Dia punya ibu yang ia sangat berbakti sekali kepada ibunya. Kalau dia bersumpah kepada Allah, pastilah Allah mengabulkannya. Kalau kamu bisa memintakan ampun kepada Allah melalui dia, maka lakukanlah. Maka ketika musim haji datang, Umar menunggu-nunggu kedatangan rombongan dari Yaman guna mencari Uwais Al-Qarni agar bisa didoakan oleh beliau. Akhirnya bertemu juga dengan Uwais dan meminta dimohonkan ampun kepada Allah untuknya atas rekomendasi dari Nabi. Manusia sekelas Umar yang sudah dijanjikan surga oleh Allah saja masih disuruh untuk menitipkan doanya kepada Uwais Al-Qarni. Apakah tidak bisa Umar berdoa sendiri? Apa doa seorang Amirul Mukminin tidak dikabulkan oleh Allah? Kurang mustajab gitu. Lalu siapa kita tiba-tiba malah melarang untuk memintakan doa kepada orang lain yang jauh lebih soleh dari kita. Jadi mulai sekarang sering-sering titip doa ke orang-orang soleh. Dengan kedekatannya insya Allah hajat kita terkabul. Wallahu a'lam. Jadi begini lor, di Indonesia itu ada tradisi atau kebiasaan yang baik. Apa itu? Titip doa. Titip doa. Ini kebiasaan baik. Misalkan ada orang mau haji, mau umroh, kemudian diadakanlah walimatus safar gitu kan. Kemudian orang-orang yang hadir titip doa, wahai Pak Yai, wahai Bapak, wahai Ibu, kami titip doa ya, nanti didoakan di Raudhah di Madinah, didoakan di Ka'bah, didoakan di Hijr Ismail, didoakan di manapun, di tempat-tempat yang mustajab. Nah, itu banyak kebiasaan baik orang Indonesia. Dan masih banyak lagi, misalkan kita sowan ke Ustadz, ke Kiai, minta didoakan, ya Ustadz, Kiai, saya minta doa, didoakan semoga bla 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 bla, semoga rezekinya lancar, semoga punya momongan dan sebagainya. Itu baik sekali gitu kan. Jadi ini adalah budaya, tradisi, praktek yang baik sekali orang Indonesia, yaitu titip doa. Nah, tetapi ada nih beberapa kalangan yang mencibir praktek ini. Dikatakan bahwasanya ngapain titip doa, ngapain minta didoakan, langsung doa sendiri aja. Toh Allah itu dekat kok. Mereka berdalil dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Yang intinya adalah bahwasanya ketika ingin meminta apapun, maka langsung minta kepada saya, kepada Allah. Karena Allah itu dekat. Nah itu. Jadi ada sebagian masyarakat kelompok itu mengatakan nggak usahlah titip-titip doa gitu kan, langsung saja berdoa kepada Allah karena Allah itu dekat, maha dekat gitu kan. Nah kemudian di sini penulis
inilah ya, menyanggah gitu kan, menyanggah. Ya memang tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kita berdoa pada Allah, it's okay. Tetapi titip doa juga oke, tidak ada masalah, nggak ada problem gitu kan. Kenapa? Karena ini Islam syariah yang menyediakan itu. Ada fasilitas titip doa gitu kan. Dalam Islam, dalam syariah itu namanya adalah tawasul bil ahya, bertawasul dengan orang yang masih hidup gitu kan. Itu boleh, itu dalam syariat dibolehkan, malah difasilitasi gitu kan. Jadi mau berdoa langsung ke Allah oke, mau tawasul titip doa ya juga oke, nggak tidak masalah gitu kan. Dan praktek titip doa atau tawasul dengan orang yang masih hidup, terutama orang-orang soleh, ini sudah ada sejak zaman Nabi, zaman sahabat gitu kan. Dan para ulama sejagat raya telah bersepakat tentang kebolehannya. Tidak ada ulama yang mengatakan tawasul bil ahya atau titip doa ini nggak boleh, nggak ada. Semua sepakat boleh gitu. Kemudian Nabi juga pernah mengajarkan titip doa gitu kan. Jadi para sahabat dulu tuh sering nitip doa kepada Nabi. Dan ketika Nabi diminta nitip doa oleh sahabat, Nabi tidak ngomong begini, berdoa sendiri saja, Allah itu dekat gitu. Jadi Nabi tidak menyuruh sahabat untuk berdoa sendiri ke Allah, tapi sahabat meminta doa ke Nabi, didoakan. Nabi tidak langsung ini ya, langsung menyanggah, langsung aja doa ke Allah, Allah itu dekat. Nah, Nabi tidak seperti itu gitu kan. Tidak kayak sebagian orang gitu loh maksudnya. Jadi dulu pernah ada namanya sahabat Utsman bin Hunayf. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang yang buta. Nah, kemudian beliau orang yang buta tadi meminta kepada Nabi untuk didoakan supaya matanya, penglihatannya yang buta itu bisa hilang, diangkat oleh Allah sehingga beliau atau dia bisa melihat lagi gitu kan. Apakah Nabi menolak? Tidak menolak sama sekali, justru Nabi mendoakan gitu kan. Jadi ada orang minta doa, orang buta, kemudian supaya didoakan supaya bisa melihat lagi. Nabi tidak menolak, justru Nabi langsung mengiyakan, iya gitu kan. Kalau menolak pasti ada riwayatnya. Ini riwayatnya tidak ada menolaknya gitu kan. Ada juga riwayat lain dalam Sahih Muslim gitu kan. Riwayat Imam Muslim, Rasulullah ketika sedang berkhutbah itu kemudian ada seorang yang masuk masjid dan langsung berdiri menginterupsi gitu kan. Meminta kepada Nabi untuk mendoakan keadaan kampungnya yang sedang paceklik, sedang kemarau panjang, sedang kekeringan gitu kan. Kemudian Nabi mendoakan, tadi yang sudah saya bacakan ya, mendoakan intinya bahwasanya Nabi kemudian berdoa pada Allah, ya Allah tolonglah kami, sampai 3 kali, tolonglah kami, tolonglah kami. Seketika langit itu mulai mendung, langsung mendung, dan menurunkan hujan lebat sejak Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Jadi sepekan penuh itu hujan terus menerus tanpa berhenti. Jadi selama sepekan itu hujan terus menerus berkat doa Nabi dari orang tadi yang minta doa gitu kan. Karena di situ kampungnya sedang paceklik, sedang kemarau panjang gitu. Kemudian ada lagi contoh lagi yaitu masih dalam riwayat Imam Muslim, yaitu yang masyhur yaitu terkait dengan Uwais Al-Qarni, yaitu seorang tabi'in orang Yaman gitu kan. Ketika itu Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk istilahnya meminta doa kepada Uwais Al-Qarni dan memintakan ampun gitu kan. Nah, karena ini perintah Nabi, maka Umar ketika musim haji datang, itu kan banyak kafilah datang dari Yaman, dari mana datang semua. Nah, Umar ini rela menunggu nih. Rela menunggu kedatangan kafilah atau rombongan dari Yaman. Untuk apa? Hanya untuk mencari Uwais Al-Qarni yang Nabi memerintahkan untuk minta doa ke beliau dan memintakan ampunan gitu kan ke beliau. Padahal
Ini Umar loh. Jadi Umar itu kan sahabat inti, sahabat senior, dan salah satu orang yang memang dijamin oleh Allah masuk surga langsung tanpa hisab itu kan. Itu Umar bin Khattab, seorang sahabat senior, Amirul Mukminin. Itu saja masih diperintah oleh Nabi untuk minta doa dan memintakan ampun kepada Uwais Al-Qarni gitu kan. Kemudian Umar semangat nih, rela menunggu kafilah dari Yaman. Sampai akhirnya beliau ketemu dengan Uwais Al-Qarni itu kan. Kenapa kok Uwais Al-Qarni yang dicari gitu kan? Nah, karena dalam tadi sebuah riwayat disebutkan Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat berbakti kepada ibunya, orang tuanya. Sehingga dia itu termasuk apa ya, orang soleh gitu kan, yang doanya langsung mustajab. Sehingga Rasulullah minta Umar ini kan orang besar ya, sahabat senior, dan sudah dijamin masuk surga, itu aja masih diperintah oleh Nabi untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kalau Umar mau berdoa sendiri bisa gitu kan, dan insya Allah mustajab, terkabul. Karena apa? Beliau ini Amirul Mukminin, orang soleh juga, seorang sahabat senior, dan dijamin masuk surga juga gitu kan. Masa berdoa nggak dikabulkan? Dikabulkan juga. Tapi kan beliau nggak sombong gitu kan. Beliau malah perintah Nabi untuk minta doa ke Uwais Al-Qarni yang notabene generasi di bawahnya tabiin gitu kan, bukan sahabat. Itu sekelas Umar ya Lur ya. Apalagi kita, apalagi saya gitu kan. Apalagi orang-orang zaman sekarang, zaman akhir gitu kan. Kok malah sombong, berdoa sendiri pada Allah. Ya silahkan, it's okay, tapi jangan melarang, jangan mencela orang yang minta doa kepada orang soleh, kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib dan sebagainya. Silahkan, tidak masalah, itu adalah fasilitas dari Islam. Islam membolehkan, bahkan memfasilitasi gitu kan. Kalau mau titip doa atau bahasa Islamnya itu tawasul, silahkan. Tawasul bil ahya, pada orang-orang masih hidup, ada orang soleh, itu sangat dibolehkan dan sangat direkomendasikan. Karena saya, orang-orang zaman akhir ini kan belum tentu doanya dikabulkan, karena kita ini banyak dosa gitu kan. Belum orang soleh gitulah. Kelasnya masih kelas teri gitu loh. Kita harus meminta doa pada orang yang kelas kakap, orang-orang soleh. Kalau dulu zaman Nabi, terus ada sahabat tabiin, ada waliullah gitu kan. Ada orang-orang soleh, kiai, ustadz yang sudah memang ya terkenal solehnya. Silahkan minta doa pada mereka. Sangat direkomendasikan. Jangan kita sombong. Alah, saya mau berdoa sendirilah kepada Allah. Toh Allah tuh sangat dekat gitu kan. Ya tidak masalah, tapi lebih apa ya? Lebih bijaksananya kita sebagai orang yang masih banyak dosa, banyak khilaf, banyak maksiat, itu lebih baik kita minta doa kepada orang yang lebih solih dari kita, sehingga doa kita cepat terkabul, mustajab gitu kan, daripada kita sendiri yang memang belum tentu terkabul gitu kan, karena banyaknya dosa. Jadi itu lor, sedikit review dari judul ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pendapat yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Kalau konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Share ke semua teman-temanmu supaya mereka tahu kalau berdoa atau nitip doa atau tawasul dengan orang soleh itu tidak masalah, tidak berdosa, tidak bid'ah, tidak haram. Boleh, sangat boleh malah. Sangat boleh, sangat dianjurkan, sangat direkomendasikan. Karena supaya doa kita cepat terkabul, yaitu pada orang-orang yang sudah makbul doanya, sudah langsung mustajab lah, seperti itu. Saya kira itu lor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.